Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Mudah-mudahan perkuliahan pada hari ini dapat memberikan manfaat ya, dan mudah untuk kita terima ilmunya dan melekat gitu ya dalam ingatan kita dengan kuat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan ya, pertemuan kita di mata kuliah analisis farmasi, sediaan padat dan kosmetik. Dan kali ini kita akan mendengarkan presentasi tentang review dari materi yang sudah kalian pelajari ya. Mudah-mudahan dengan mengulang, dengan mereview materi yang sudah dipelajari dapat memperkuat kembali pengetahuan yang sudah kalian dapatkan sebelumnya ya, sebelum kita melanjutkan kepada materi-materi yang selanjutnya. Pada hari ini kita akan dengarkan presentasi dari kalian. Targetnya pada hari ini adalah mempresentasikan materi sampai selesai. Nanti selanjutnya saya akan memberikan sedikit tambahan informasi ya terkait dengan materi yang perlu diketahui gitu. Dan saya informasikan yang presentasi dipersilahkan untuk on kamera ya. Kemudian yang setelah presentasi silahkan mau di-on-kan boleh atau mau ditutup juga boleh kameranya. Tapi yang presentasi saya harapkan di-on-kan kameranya agar saya bisa melihat orang yang presentasi tersebut ya. Oke, silahkan boleh sambil dilanjutkan dan kita sama-sama mendengarkan presentasi yang disampaikan kali ini ya. Dipersilakan. Baik, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan untuk pertemuan kelima, yaitu analisis farmasi sediaan padat dan kosmetik. Sebelumnya saya minta maaf jika ada suara yang tidak mengenakan, Pak. Soalnya tetangga saya lagi dangdutan. Bisa di next. Jadi di sini ada sampling, yaitu proses reduksi atau pengurangan massa untuk memperoleh sejumlah tertentu sampel yang bersifat representatif atau mewakili populasi, misalnya satu batch tablet. Kalau sampling primer yaitu sampling terhadap satu atau lebih dari batch-nya. Kalau sampling sekunder yang diperoleh dari laboratorium dari sampel primer. Sedangkan penyiapan sampel yaitu mengubah matriks sebenarnya dalam sampel yang siap dianalisis. Sifat kimia yang perlu dipahami yaitu sifat polaritas, keasaman, kelarutan analit dari literatur yang ada. Pengaruh matriks merupakan masalah utama dalam penyiapan sampel. Next. Jadi di sini ada tujuan preparasi sampel. Yang pertama, menghilangkan pengganggu yang potensial seperti matrikulat yang dapat mengganggu hasil analisis dan meningkatkan konsentrasi analit serta mengubah analit menjadi bentuk yang sesuai, misalnya proses derivatisasi. Selanjutnya proses ekstraksi langsung. Yang pertama, jika obat terlarut bisa dilakukan pengenceran. Jika serbuk atau suspensi dilakukan pelarutan obat, setelah dilarutkan akan disaring sampelnya, setelah itu baru siap dianalisis. Yang ketiga, tablet dispersi. Tabletnya didispersi, selanjutnya setelah menjadi serbuk akan dilakukan pelarutan obat, selanjutnya akan dilakukan penyaringan seperti di proses yang pertama dan kedua. Next. Selanjutnya ekstraksi dengan sokretasi. Itu jenis ekstraksi khusus untuk fase padat yang diperlukan apabila analit yang dikehendaki mempunyai kelarutan yang terbatas dalam pelarut yang digunakan. Pengganggu atau matriks tidak larut dalam produk tersebut. Jadi di sini ada gambarnya dari sokretasi itu. Next. Selanjutnya uji keseragaman sediaan.
Jaminan konsistensi satuan sediaan, yaitu kandungan zat aktif seragam, yaitu ini dilakukan etiket satuan sediaan, selanjutnya baru dilakukan bentuk sediaan yang mengandung dosis tunggal. Yang kedua, keseragaman sediaan dan menuju ke derajat keseragaman jumlah zat aktif. Di sini ada tabel penggunaan uji keseragaman kandungan dan uji keseragaman bobot untuk sediaan. Bisa dilihat di PPT. Selanjutnya, perhitungan, yaitu digunakan rumus NP, yaitu nilai penerima, sama dengan nilai rujukan, dikurang rata perkiraan kandungan sediaan, ditambah konstanta penerimaan, dikali simpangan baku sampel. Next. Selanjutnya, ini menguji keseragaman bobot, dilakukan penetapan kadar zat aktif dengan metode analisis yang sesuai. Ambil tidak kurang dari 30 satuan. 1. Timbang 10 tablet yang tidak bersalut atau bersalut selaput. Hitung jumlah zat aktif tiap tablet dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket. Setelah itu baru hitung nilai keberterimaannya. Yang ketiga, timbang 10 kapsul keras, beri identitas kapsul, keluarkan isi kapsul dengan cara yang sesuai. Timbang tiap cangkang kapsul kosong dan hitung bobot bersih dari isi tiap kapsul dengan cara mengurangkan bobot cangkang kapsul dari masing-masing bobot bruto. Setelah itu baru dihitung penetapan kadarnya dengan nilai keberterimaan. Di sini ada rumus keseragaman bobot, yaitu XI sama dengan WI dikali kandungan zat aktif dibagi rata bobot satuan. Next. Selanjutnya ada kriteria keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan memenuhi syarat jika nilai keberterimaannya 10 unit sediaan pertama, kurang dari atau sama dengan L1%. Jika nilai keberterimaan lebih besar dari L1%, maka akan dilakukan pengujian lagi pada 20 unit sediaan tambahan, dan dihitung lagi nilai keberterimaannya. Memenuhi syarat jika nilai keberterimaan akhir dari 30 sediaan lebih kecil atau sama dengan L1%, dan tidak ada satu unit pun yang kurang dari 1, dikurang 0,01 dikali L2, baru dikali M lagi, atau tidak satu unit pun lebih dari 1 ditambah 0,01 dikali L2 dikali M. Seperti tertera pada perhitungan nilai keberterimaan dalam keseragaman kandungan atau keseragaman bobot. Kecuali jika dinyatakan lain, L1 adalah 15,0 dan L2 adalah 25,0. Next. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang praktikan ingin menguji keseragaman sediaan terhadap satu tablet metformin. Kandungan zat aktif yang tertera dalam etiket adalah 500 mg per tablet dengan data sebagai berikut. Jadi bisa dilihat di PPT datanya. Dan ini hasil dari jawaban kami menggunakan rumus NP sama dengan tambah KS atau konstanta dan standar deviasinya. Di sini ada rata-ratanya yaitu 99,879%. Di sini untuk konstanta 10 tablet ada 2,4 dan standar deviasinya adalah 0,856%. Jadi di sini hasilnya NP sama dengan NP sama dengan KS sama dengan 2,054%. Next. Sekian dari presentasi saya untuk pertemuan kelima. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 5, yaitu perwakilannya ada Diko dan Echa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dikor Mabar
sini saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul Analisis Analgetik Antipiretik pertemuan ke-6 oleh APT Fajar Nugraha, MSc. Analgetik dan antipiretik adalah golongan obat berfungsi sebagai anti demam sekaligus anti nyeri. Obat golongan ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri akibat radang sendi, cedera, sakit gigi, sakit kepala, dan nyeri haid, sekaligus bisa mengatasi demam. Analgetik, antipiretik. Turunan asam asetilat. Asam asetil salisilat atau disebut aspirin dapat menghilangkan nyeri ringan sampai sedang, seperti sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Obat ini dapat menghilangkan rasa nyeri secara perifer melalui penghambatan pembentukan prostaglandin di tempat inflamasi. Obat golongan salisilat ini juga mampu menurunkan suhu tubuh dengan cepat dan efektif. Efek penurunan suhu tubuh yang dilakukan obat ini terjadi karena adanya penghambatan pembentukan prostaglandin di hipotalamus. Yang kedua, turunan asam mefenamat, yaitu mengurangi rasa nyeri atau sakit dari ringan sampai sedang pada sakit gigi, sakit telinga, nyeri otot, dismoner, nyeri setelah melahirkan, dan nyeri trauma. Tetapi kurang efektif dibandingkan aspirin. Pada orang usia lanjut, efek samping diare hebat lebih sering dilaporkan. Pada wanita hamil, asam mefenamat tidak dianjurkan digunakan selama 7 hari. Turunan aminofenol. Turunan para aminofenol terdiri dari acetaminophen, menacetin, dan acetamilate. Turunan pada aminofenol ini mempunyai efek analgesik dan antipiretik, sama kuat dengan acetosal, khususnya acetaminophen dan fenacetin. Lanjut, analisis acetosal, aspirin. Karena acetosal mudah rusak, maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kadarnya. Untuk analisis senyawa mentah atau raw material menggunakan volumetrik dan spektrofotometri. Untuk analisis dalam sediaan obat tunggal menggunakan volumetrik dan spektrofotometri. Untuk analisis dalam sediaan bersama dengan obat lain menggunakan spektrofotometri dan KCKT. Namun, lebih disarankan menggunakan KCKT. Aspirin merupakan turunan dari asam asetil. Aspirin ini diciptakan dengan metode esterifikasi, di mana bahan giat dari aspirin yaitu asam salisilat direaksikan dengan asam asetat anhidrat, atau dapat juga direaksikan dengan asam asetat glasial. Pada babak pembuatan reaksi, esterifikasi ini dibantu oleh suatu katalis asam untuk mempercepat reaksi. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melangsungkan revitalisasi berlangsung cepat dan hendak terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk inilah yang merupakan aspirin. Aspirin bersifat asam sehingga untuk mengetahui konsentrasi atau kadar aspirin dapat dilakukan dengan cara titrasi asam basa dan asidi kalimetri atau dengan NaOH dan KOH. Gugus asetil dalam reaksi netralisasi ini lebih sukar lepas daripada gugus karbonil sehingga akan terjadi reaksi berikut seperti pada gambar berikut. Kromoform merupakan gugus tak jenuh kovalen yang dapat menyerap radiasi dalam daerah-daerah UV dan vis. Pada senyawa organik, dikenal pula gugus auxochrome, yaitu gugus jenuh yang terikat pada kromofor. Aspirin merupakan asam organik yang lemah, mengandung gugus kromofor yaitu karboksil atau asam karboksilat dan benzen. Gugus kromofor pada aspirin merupakan gugus yang dapat menghasilkan warna. Sesuai dengan literatur, penentuan kadar aspirin dilakukan pada panjang gelombang 530 nm. Aspirin atau asam salisilat atau disebut juga acetosal adalah jenis
obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit atau nyeri minor, antipiretik terhadap demam, dan antiinflamasi atau peradangan. Karakteristik aspirin, yaitu kristal tidak berwarna atau putih, atau bubuk atau butiran kristal putih. Larut dalam 1:300 dalam air, 1:5 dalam etanol, 1:17 dalam kromofom, dalam larutan alkali, hidroksida, dan karbonat. Konstanta disosiasi pK 3,5 25 Celcius. Pendekatan kadar secara titrasi dan spektrofotometri UV-Vis. Kadar sama dengan N X P kali BI BE per mg sampel kali 100%. Metode asidi alkalimetri atau titrasi langsung. Asitosal merupakan suatu senyawa turunan asam. Dapat dititrasi langsung dengan suatu baku basa NaOH atau KOH. Berikut prosedur dalam titrasi asidi alkalimetri. 300 mg asitosal yang ditimbang secara seksama, kemudian dilarutkan dalam 15 ml etanol 90%. Lalu ditambah 20 ml air larutan dititrasi dengan NaOH 0,1 N dengan menggunakan indikator PP. Larutan baku standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya secara teliti dan konsentrasinya biasa dinyatakan dalam satuan N atau normalitas atau M atau molalitas. Senyawa yang digunakan untuk membuat larutan baku dinamakan senyawa baku. Larutan standar sekunder adalah larutan yang telah melalui proses standarisasi dan memiliki konsentrasi tertentu. Contoh, NaOH. Jadi fungsi NaOH sebagai pemberi suasana basah. Aspirin merupakan bahan obat yang digunakan secara luas. Senyawa ini merupakan turunan ester dari asam salisilat dan dibuat dari asetilasi asam salisilat dengan adetul klorida dan anhidrat asam asetat. Metode yang digunakan dalam titrasi asam basa menggunakan larutan NaOH dan indikator phenolphthalein atau PP. Indikator phenolphthalein atau PP digunakan untuk mengetahui perubahan pH larutan dengan melihat perubahan warna yang konstan selama 1 menit. Selanjutnya ditetes indikator PP sebanyak 2-3 tetes di Erlenmeyer yang sudah dititrasi menggunakan larutan NaOH. Sambil digoyang, maka akan terjadi perubahan warna pada larutan yang menjadi pink kemerahan selama beberapa saat. Berikut ilustrasinya. Pada buret, terdapat larutan baku NaOH atau titran dan di Erlenmeyer terdapat aspirin atau titran. Aspirin diberi indikator PP sebanyak TS atau biasanya 2-3 tetes. Titrasi bekerja dengan cara membuka sedikit keran buret sehingga NaOH dapat menetes sedikit demi sedikit. Titrasi dihentikan saat terjadi perubahan warna pada titran dari putih ke pink. Perubahan warna tersebut menandakan bahwa larutan uji sudah mencapai titik akhir titrasi. Masuk ke contoh soal. Yang pertama, sebanyak 300 mg yang digunakan serbuk aspirin BM sama dengan 180,2 dianalisis dengan metode titrasi langsung menggunakan baku NaOH 0,1 N. Volume titran yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi adalah 11,2 mili. Hitunglah kadar persen aspirin tersebut dalam sampel. Jawabannya, kadar aspirin sama dengan VNaOH kali NaOH dikali BE per berat sampel atau miligram dikali 100% sama dengan 11,2 mili dikali 0,1 N dikali 180,2 dibagi 300 mg
dikali 100% sama dengan 201,824 per 300 mg dikali 100% sama dengan 67,27%. Lanjut ke soal yang nomor 2. Sebanyak 150 mg sampel obat diduga mengandung cemaran senyawa asam fosfat. Kandungan cemaran ini ingin dianalisis dengan metode titrasi langsung menggunakan baku NaOH 0,05 N. Volume titran yang digunakan untuk mencapai titik akhir titrasi adalah 2,3 mili. Hitunglah kadar cemara tersebut dalam sampel. ARH sama dengan 1 banding P sama dengan 31, O sama dengan 16. Masuk ke jawabannya. H 3P4 PO4 ditambah 3 NaOH Na3PO4 ditambah 3H 2O. Valensinya sama dengan 3 banding 1 sama dengan 3. Kadar sama dengan N dikali V dikali BE per mg sampel kali 100% sama dengan 0,05 dikali 2,3 kali 98/3 dibagi 150 dikali 100%. Didapatlah hasilnya 2,5%. Meniskus. Meniskus adalah kurva yang dibentuk pada permukaan atas cairan di dalam wadah. Kurva ini dibentuk oleh tegangan permukaan antara cairan dan wadah yang menahan cairan. Jika molekul dalam cairan lebih tertarik ke sisi wadah daripada satu sama lain, cairan akan menempel di sisi wadah. Ketika ini terjadi, kurva meniskus membungkuk dan disebut cekung. Sebagian besar cairan membentuk meniskus jenis ini. Air adalah contoh umum dari cairan yang membentuk meniskus cekung. Dalam beberapa kasus, molekul-molekul cairan lebih tertarik satu sama lain daripada sisi wadah. Cairan akan menarik diri dari sisi wadah dan membentuk kurva ke atas atau meniskus cembung. Meniskus jenis ini kadang-kadang dikenal sebagai meniskus terbelakang. Tetapi, istilah yang tepat adalah meniskus cembung. Cairan umum yang membentuk cembung meniskus adalah cairan merkuri atau raksa. Cara membuat skala Buret. Sebagian buret dengan tinggi meniskus 9,68 mili dengan selalu memperkirakan pembacaan skala apapun. Skala buret dibaca hingga 1/10 skala terkecil. Meniskus atas digunakan untuk larutan yang berwarna pekat atau gelap, sedangkan meniskus bawah digunakan untuk larutan yang tidak berwarna dan larutan berwarna tetapi masih bening. Selama titrasi, titran ditambahkan ke dalam labu dengan cara berputar-putar sampai warna indikator tetap menyala. Di daerah awal titrasi, titran dapat ditambahkan dengan agak cepat, tapi semakin mendekati titik akhir, semakin sedikit bahan yang ditambahkan. Pada titik akhir, kurang dari setengah tetes titran akan menyebabkan indikator berubah warna. Aturan untuk alat gelas. Pertama, jangan pernah memaparkan alat-alat gelas volumetrik pada panas, karena hal tersebut akan mempengaruhi kalibrasinya. Kedua, dengan demikian, jangan pernah mengeringkan alat-alat gelas volumetrik dalam oven pengering. Pipet volume, yaitu untuk memindahkan satuan-satuan volume tepat dan lebih teliti. Pipet ukur, untuk memindahkan volume yang bervariasi. Metode adisi alkali titrasi langsung. Kelemahan pada metode ini adalah asetosel yang sangat mudah terhidrolisasi pada basa berlebih. Reaksi yang harus terjadi. Metode hidrolisis dan titrasi kembali. Prosedur pertama, timbang dan serbuk
serbukkan 20 tablet aspirin. Pada sejumlah serbuk yang mengandung 500 mg aspirin, tambah 30,0 mili 0,5 mNaOH, didihkan kuat selama 10 menit dan titrasi kelebihan alkali dengan 0,5 HCl. Gunakan larutan merah fenol sebagai indikator. Blanko, ulangi secara kerja di atas, namun tanpa menggunakan senyawa yang dianalisis. Reaksi yang terjadi terdapat pada gambar berikut. Setiap mili larutan NaOH 0,5 m setara dengan 45,65 mg C9H804 atau aspirin. Contoh soal. Sebanyak 500 miligram serbuk yang diduga mengandung asetosal dianalisis dengan metode hidrolisis NaOH 0,5 m. Berlebih dan titrasi kembali. Dengan HCl 0,5 m. Volume HCl dalam titrasi Blanko adalah 30,1 mili dan volume HCl dalam titrasi sampel adalah 26,2 mili. Jika berat tablet rata-rata adalah 250 mg, maka hitunglah kadar persen asetosal dalam sampel. BM asetosal sama dengan 180,2, maka hitunglah jumlah asetosal yang dapat asetosal dalam tablet tersebut. Diketahui V Blanko sama dengan 31 mili, V sampel sama dengan 26,2 mili. BM sama dengan 180,2. BE sama dengan BM atau FAL sama dengan 180 atau 2 banding 2 sama dengan 90,1. Ditanyakan persen kadar asetosal dalam sampel tersebut. Jawabannya 240 mg sama dengan 500 mg 175,695. X sama dengan 42166,8 per 300 sama dengan 84,336. Persen kadar sama dengan 84336 per 250 dikali 100% sama dengan 35,139%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih presentasinya Diko ya dan juga temannya tadi. Jadi ada beberapa hal yang terselip mungkin tadi kalau Diko mempresentasikan ya. Membaca buret bukan membuat tadi ya. Kemudian val itu maknanya adalah valensi dan sebagainya ya Diko ya. Kemudian untuk menjelaskan hitungan-hitungan diharapkan Diko dan teman-teman paham maksud dari angka-angka yang disebutkan tadi. Ya, jangan sampai tidak paham maksud angka-angka yang disebutkan, dari mana datangnya, dari mana asalnya ya. Nah, sehingga kalau kita paham, kita menjelaskannya pun lebih mudah gitu. Ya. Oke. Saya akan lihat dulu beberapa ini materi ya yang sudah kalian presentasikan. Coba saya share dulu ya. Oke ya. Nah ini beberapa hal yang penting yang sudah pernah juga disampaikan sebelumnya ya. Bahwa suatu sampel itu ada yang harus dilakukan dulu terlebih dahulu terhadap sampel tersebut. Karena sampel belum tentu dia bisa langsung diukur gitu ya. Maka ada suatu proses preparasi sampel sebelum dia dilakukan pengukuran. Nah, gitu ya.
Misalnya kalau sampelnya itu berupa cairan, nah, maka bisa jadi untuk sampel itu siap dianalisis, maka dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Gitu ya. Ada juga kalau sampelnya berupa serbuk, maka sebelum dilakukan analisis, dilarutkan dulu, sehingga dia menjadi suatu larutan, tentunya dilarutkan dengan pelarut tertentu, sesuai dengan sampel yang akan dianalisis. Nah, setelah itu dilakukan penyaringan, nah, sehingga sampel siap dianalisis. Nah, kemudian kalau bentuknya tablet, nah ini lebih panjang lagi yang harus dilakukan preparasinya. Nah, dibuat dalam bentuk serbuk dulu, kemudian dilarutkan, kemudian disaring. Nah, bahkan nanti juga jika diperlukan dilakukan pengenceran ya. Nah, sehingga selanjutnya sampel siap dianalisis sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian saya akan lihat yang mana lagi. Nah, ini ya. Nah, terkait dengan keseragaman sediaan ya. Nah, ini saya ingin menyampaikan untuk farmakope 5, farmakope 6 ya. Farmakope 4, 3 itu beda-beda ya istilahnya. Kalau kalian nanti bisa melihat farmakope, kalau di 3 itu belum ada istilah uji keseragaman sediaan. Kalau di 3 ya, dia adanya uji keseragaman bobot gitu ya. Dan metodenya pun beda dengan ini yang kalian presentasikan. Nah, jadi kalau keseragaman bobot dia di farmakope 3 ada tabel A, ada tabel B. Nah, nanti kalian bisa buka kembali ya kalau ingin mengetahui perkembangan dari tiap farmakope khusus untuk keseragaman bobot itu. Nah, untuk farmakope 4 dan seterusnya, nah, sudah mulai ada istilah keseragaman sediaan ya. Namun ada perbedaan parameter saja di sini. Kalau di farmakope 4 di sini yang kalian lihat ini kan dosis dan perbandingan zat aktif ini kan lebih dari sama dengan 25 mg ya, kurang dari 25 mg. Nah, kalau di farmakope 4 dia 50 ya. 50 mg dan 50%. Nah, di farmakope 5 dan farmakope 6 di sini dia sudah 25 mg, 25%. Jadi uji keseragaman sediaan ini sudah muncul di farmakope yang setelah 3 itu ya. Dan uji keseragaman sediaan itu terdiri dari 2 hal. Ada keragaman bobot, ada keseragaman kandungan ya. Jadi ada 2 hal itu. Maka di sini di tabelnya ada uji keseragaman kandungan, ada uji keragaman bobot. Kalian bisa lihat istilahnya udah berbeda juga. Kalau di farmakope 3 kan keseragaman bobot. Kalau di farmakope 4, 5, 6 keragaman bobot. Jadi keragaman bobot dan keseragaman kandungan ini adalah bagian dari keseragaman sediaan ya. Saya kalian buka langsung nanti di farmakope itu. Jadi materi yang diberikan ini tentunya sudah merangkum ya. Tapi kalian nanti bisa buka sendiri di farmakope biar kalian juga pernah membuka langsung di farmakope. Nah, kalau ini ada penerimaan tadi udah dijelaskan, kemudian apa lagi? Nah, ini yang ingin saya komentari tadi, karena kalian di sini merujuknya ke yang baru, istilahnya bukan keseragaman bobot ya, tapi dia keragaman bobot. Nah, di sini yang saya beri merah ini. Nah, kemudian tadi kalian sudah betul ini tulisannya di bawah, rumus keragaman bobot, tapi tadi dibacanya keseragaman bobot, malah dibacanya salah tadi saat disampaikan ya. Nah, itu. Kemudian berbeda juga dengan farmakope 3 ya. Kalau farmakope 3 dia ngambilnya bukan 30 satuan, dia 20 ya. Nah, kalau di farmakope 4, 5, 6 dia sudah diminta untuk mengambil itu 30 satuan. Tapi yang dilakukan penimbangan itu 10 tabletnya, tidak 30-30-nya ya. 10 dulu. Nanti kalau ada sesuatu hal, baru dilanjutkan dengan 10 berikutnya dan seterusnya ya. Nah, itu beberapa review yang saya bisa tangkap dari yang kalian jelaskan. Saya lihat lagi. Ini ada contoh hitungnya tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kalian tadi disampaikan di situ saat presentasi ada P-aminofenol. Nah, kalian juga harus kenal ini istilah-istilah kimia organik ya. Atau kimia medisinal. Sudah belajar di semester 1 mungkin ya.
Ini P itu artinya para ya. Kalau kalian ingat lagi di kimia dulu di SMA pun sudah dipelajari ya, ada orto, meta, para ya. Para gitu. Bukan hanya P itu biar tahu para ya, para aminofenol. Posisinya di para. Nah, karena kalian tadi membahasnya adalah aspirin, maka aspirin atau asam asetil salisilat itu salah satu analgetik antipiretik golongan turunan asam salisilat. Nah, karena ada juga yang turunan asam mefenamat, contohnya asam mefenamat itu sendiri. Ada juga yang turunan para aminofenol. Contohnya apa? Yang kalian sering tahu adalah parastamol, ya, nama kimianya, nama lainnya juga acetaminophen ya. Nah, itu nama lain dari parastamol nih, acetaminophen, para aminofenol. Gitu ya, fenacetin dan seterusnya juga para aminofenol. Nah, itulah ya. Jadi ada penggolongannya berdasarkan strukturnya, maka dia ada asam salisilat, asam mefenamat, para aminofenol. Karena aspirin berarti nama kimianya asam asetil salisilat, maka dia termasuk keturunan asam salisilat ya. Tuh, kemudian apalagi yang ingin saya komentari dulu sebelum saya berikan tambahan. Nah, ini juga penting ya dalam kita melakukan suatu analisis, menentukan metode pelarutan dan sebagainya. Kita melihat sifat fisika kimianya ya, sifat asam basanya dari suatu senyawa, nah, dan juga kelarutan, kepolaran ya, itu juga menentukan. Misalnya kalau kita tahu aspirin itu senyawa polar, maka kita untuk menganalisisnya kita larutkan dia dalam pelarut yang bisa melarutkan dia. Pelarut polar dalam hal ini contohnya dalam contoh kalian itu ada etanol ya, ada ditambahkan air ya. Nah, kemudian aspirin ini juga selain dengan metode yang kalian jelaskan tadi, ada titrasi, metode konvensional berarti ya. Dengan metode sederhana ada titrasi langsung, asidia alkalimetri, asam basa, ada juga titrasi yang tidak titrasi kembali dan sebagainya. Nah, maka aspirin ini bisa juga kita ukur dengan apa tadi yang kalian sampaikan di awal, selain volumetri, dengan spektrofotometri. Kenapa? Karena kalau kita lihat di strukturnya di sini, dia mengandung kromofor. Kromofor itu kalian sudah jelaskan juga di sini. Kromofor itu yang mana kalau dari struktur ini? Kalian lihat di sini ada struktur benzennya. Nah, ada ikatan yang tak jenuh, artinya ikatan rangkap kovalen ya. Nah, yang mana yang dia merupakan ikatan rangkap terkonjugasi ya. Nah, di mana dia ini nanti dapat menyerap radiasi dalam daerah UV vis. Nah, oleh karena itu bisa diukur dengan spektrofotometri UV vis. Nah, ini ada benzen, ada ikatan kovalen, ikatan rangkap terkonjugasi. Itu apa? Selang-seling antara ikatan rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Nah, itulah yang merupakan gugus kromofor. Selain itu apa lagi? Nah, ada juga ausokrom ya. Gugus-gugus yang melekat pada gugus kromofor yang juga akan mempengaruhi serapan tersebut ya. Ada gugus-gugus di sini. Nah, ada COH, ada CO ya dan sebagainya di situ. Nah, itu juga akan membantu. Sehingga panjang gelombangnya maksimumnya ya sekian ya. Berarti kalau panjang gelombang sekian antara 390 sampai 780 berarti dia masuk ke panjang gelombang visible ya. Kalau UV kan 200 sampai 400-an ya, 190 sampai 380-an. Oke, apalagi tadi? Nah, ini terkait dengan rumus nanti saya akan tunjukkan berikutnya. Saya akan mengingatkan kembali ya bahwa ini kadar kan kalian ingin menentukannya dulu pernah juga di pengantar analisis formasi ada normalitas titran, volume titran dikali BE, bobot ekivalen dari titrat ya, baru dibagi dengan miligram sampel. Ini kalau dia bobot per bobot. Nanti saya akan tunjukkan setelah ini. Yang perlu diingat adalah BE itu adalah bobot ekivalen merupakan BM per valensi yang tadi disampaikan oleh presenter itu val, itu maksudnya adalah valensi ya. Untuk menghitung valensi bisa dari bilangan asamnya ya, misalnya tadi H3PO4 karena dia ada
hanya ada 3, maka valensinya 3 tadi yang dicontoh soal paling terakhir ya. H2SO4, maka kalau dia dipecah kan bisa menjadi 2H plus SO4 2 min ya. Nah, berarti hanya itu ada 2, berarti valensinya adalah 2. Kalau HCl berarti akan menjadi H plus Cl min, berarti hanya 1, berarti valensinya 1. NaOH, nah bisa juga dilihat kalau NaOH, lihat OH-nya ada berapa, OH min ada 1 aja, berarti valensinya 1. Nah gitu ya untuk melihat valensi. Jadi Be itu adalah bobot molekul per valensi. Bobot molekul kalian sudah tahu bisa dilihat dari MR, massa molekul relatif, dengan menjumlahkan AR-nya masing-masing. Oke, itu nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut tentang rumus ini. Saya mau komen dulu beberapa hal yang tadi dipresentasikan untuk mengingatkan ya. Apalagi meniskus juga penting untuk diperhatikan, cekung atau cembung. Nah, kalau yang A ini meniskus cekung, maka lihat di bawahnya, dasarnya. Kalau yang B ini meniskus cembung, maka dilihatlah atasnya, puncaknya ya. Nah, ini bisa terjadi nanti kalau dia larutan yang bening, tidak berwarna, dia akan meniskus cekung yang A. Kalau dia larutan berwarna, larutan pekat, kental, ya maka dia akan membentuk meniskus yang cembung, seperti yang B. Maka lihat atasnya. Ini penting untuk melihat apa? Pembacaan volume. Karena itu akan menentukan ketelitian, berapa volume dalam buret nanti, volume saat memipet. Nah, belum lagi nanti titik kritis yang lain adalah penimbangan. Bagaimana menimbang dengan seksama, kemudian bagaimana menggunakan alatnya. Banyak titik kritis dalam analisis yang harus teliti. Nah, karena kesalahan di satu titik nanti bisa menyebabkan kesalahan acak ataupun kesalahan sistematik, nanti akan mempengaruhi akurasinya, ketepatannya, cermatannya ya, mempengaruhi ketelitiannya atau presisi dan sebagainya. Nah, ini tadi yang dipresentasikan oleh presenter bukan membuat, tapi membaca tadi. Tulisannya udah betul membaca, tapi presenter membacanya membuat ya. Nah, itu mau hati-hati, jangan sampai kita ngantuk ya. Jangan sampai kita salah menyampaikan, nanti maknanya jadi berbeda lagi ya. Nah, juga penting ini bagaimana memperlakukan alat gelas, bagaimana kita bekerja dengan buret ya, tangan kiri kalau dia bukan kital, tangan kirinya bisa memegang kran, stop kran ini. Ya, kemudian tangan kanan sambil menggojok Erlenmeyer dengan perlahan gitu. Itu penting juga untuk diperhatikan. Nah, ini saya berikan tanda merah. Sebelumnya kalian membuat tulisannya pipet volume. Nah, tapi tadi saat presentasi sudah dibetulkan, yang benar adalah pipet ukur ya, yang B ini yang bawah. Bedanya apa? Kalau pipet volume yang di atas itu sama juga nama lainnya dengan pipet gondok. Skalanya hanya 1, jadi dia mengukur dengan tepat dan dia lebih teliti, ya, daripada pipet yang di bawahnya ini, pipet volume, yaitu pipet ukur ya. Ini belum diubah kalian nanti, tapi dalam presentasi sudah betul pipet ukur. Bedanya dia tidak ada gondoknya, terus dia terdiri dari berbagai skala di sini kalau kita lihat, berbagai macam skala ini. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, perlu diingat, ini tentunya ada bantuan ball filler di atasnya untuk menarik, menyedot, dan juga mengeluarkan. Nah, untuk skala, tolong diperhatikan, kalau kalian menggunakan pipet ukur, yang di bawah ini yang B, ini bukan pipet volume ya, pipet ukur. Nah, perhatikan di ujungnya ini angkanya betul nggak 10 atau 9, kalau memang pipet ukurnya itu adalah yang 10 mili ya. Nah, karena ada 2 dia. Ada yang memang pipet ukur 10 mili, skala yang paling bawah dekat ujung ini tertulis 10. Kalau tertulis 10, kalau kalian ingin memipet 10 mili, berarti kalian keluarkan cairannya sampai batas 10 ini ya. Tapi kalau tertulis 9, berarti 10-nya itu harus dihabiskan. Sampai cairannya semuanya habis, tetesan terakhir nih. Ah, itu ada 2 jenis. Nanti kalian bisa lihat di lab itu yang mana. Tuh, yang perlu diperhatikan. Karena kalau tidak, sudah tidak tepat lagi volumenya. Padahal tertulis di sini 10, kalian habiskan semuanya sampai ujung. Itu udah bukan 10 lagi, udah lebih, kita tidak tahu lebihnya berapa, karena skalanya tidak ada. Nah, itu maka harus diperhatikan betul alat yang digunakan, spesifikasinya ya, sebelum kita bekerja. Nah, karena itu juga merupakan titik kritis. Selanjutnya, kalian tadi sudah menyampaikan ada metode titrasi ya, dengan langsung, ya karena sampel tersebut bisa dititrasi secara langsung.
Tapi kelemahannya tadi adalah dia bisa rusak, terputus strukturnya karena kelebihan NaOH ya. Maka juga di sini ada metode yang lain yang kalian sampaikan tadi, ada metode titrasi kembali ya. Nah, dan sebagainya kalian sudah jelaskan tadi. Oke. Saya coba sampaikan yang rumus tadi yang saya sampaikan. Nah, ini. Tadi kalian menyampaikan rumus yang atas. Nah, karena sampelnya bentuknya asetosal dalam serbuk ya, miligram, berarti bobotnya. Maka rumus yang kalian gunakan ini persen kadar bobot per bobot. Sini yang di atas nih ya. Nah, dengan rumusnya normalitas dari titran ya, berarti yang dalam buret itu dikali volume titran dikali BE titrat. BE titrat berarti BE sampelnya tadi, BE itu adalah apa? Bobot ekivalen, yaitu BM per valensi tadi. Nah, dikali 100% dibagi miligram sampel, karena tadi sampelnya bentuknya berupa serbuk ya, bentuk ada bobot. Nah, kalian ingat-ingat lagi, ada rumus yang lain yang juga penetapan kadar sampel, misalnya dulu di praktikum sebelumnya di pengantar analisis farmasi di semester yang sebelumnya, ada contoh asam cuka perdagangan, asam asetat misalnya. Itu kan bentuknya larutan. Kalau bentuknya larutan, maka kan kita tidak perlu ditimbang, jadi miligram sampel gitu ya. Tapi kita bentuknya, kita pipet berapa mililiter sampel kan, maka rumusnya yang dirubah adalah yang saya berikan tanda kuning ini. Nah, ini yang dirubah. Nah, ini ya. Nah, 1000 dikali mililiter sampel. Jadi dia dalam mililiter sampel, bukan miligram. Dan dikali 1000. Nah, kenapa dikali 1000? Nah, sebenarnya ini adalah konversi saja dalam konsep mol ya. Nah, kita tahu kalau di atas ini, kita tahu kalau konsep mol itu kan satuan bobot itu kan dalam gram kan? Dalam gram. Satuan volume itu dalam liter kan? Nah, karena di sini normalitas memang dalam normal. BE itu sudah BM per valensi. Nah, volume itu kan kita tuliskannya bukan dalam liter, tapi dalam mililiter. Berarti 1000 lebih kecil. Oleh karena itu, bobot juga bukan dalam gram, tapi 1000 lebih kecil, yaitu miligram. Ini udah clear ya? Oke, sekarang kita lihat yang volume. Kenapa dikali 1000? Kita ingat lagi. Satuan volume itu adalah liter. Nah, bawah juga dalam mililiter. Maka kita harus dikalikan 1000 agar sesuai dengan satuan yang sudah ditetapkan ya. Jadi ini adalah faktor konversi sudah dihitung-hitung ya, faktor konversi dari konsep mol. Nah, sehingga di bawah ini harus dikali 1000. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi kalau sampelnya larutan, per di bawahnya 1000 kali mililiter sampel. Kalau sampelnya itu berupa bobot yang bisa ditimbang ya, miligram sampel. Nah, itu ya. Oke. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, karena tadi ada menyinggung terkait dengan asam asetil salisilat aspirin, maka saya akan sedikit menyampaikan informasi tambahan dalam kurang lebih 4 menit ke depan ya. Nah, ini kita tahu ya bahwa ini adalah salah satu manfaat dari ilmu kimia dalam kehidupan modern ini, termasuk untuk kesehatan. Nah, jadi punya manfaat nih dalam kesehatan, khususnya farmasi. Penyakit dan obat juga bagian dari kehidupan manusia. Jadi ilmu kimia yang kita pelajari ini memberikan pemahaman terhadap penyakit dan pengobatannya atau obat itu pada khususnya ya. Karena obat merupakan bahan kimia. Nah, kita tahu semua obat itu kan adalah bahan kimia, dan farmasi bidang yang kaitannya, kajiannya terkait dengan aspek-aspek obat. Sehingga apa? Farmasis harus mempunyai pengetahuan terkait dengan kimia obat. Ini penting ya, untuk menjadi farmasis yang baik. Salah satu aplikasinya nanti bisa dalam analisis, bisa dalam pelayanan, bisa dalam pembuatan di industri farmasi, ya, pembuatan obat dan sebagainya. Nah, salah satunya apa? Dengan belajar ilmu kimia ini, kita dapat memahami senyawa obat dan sifat-sifatnya tentunya. Sifatnya kan macam-macam, ada sifat fisika, sifat kimia. Nah, maka kalau kita lihat sifat fisik, ini nanti salah satu kaitannya adalah terkait dengan penyimpanan obat.
Kita tahu di organisasi apoteker IAI menggaungkan dagu sibu kan, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Maka salah satunya adalah penyimpanan obat. Bagaimana cara menyimpan obat? Biasa kita sering lihat di kemasan, simpan obat di tempat yang kering, tidak lembab lah gitu ya, terhindar dari cahaya matahari langsung. Kenapa demikian? Tidak hanya tulisan belaka, tentunya dasarnya adalah sifat fisika salah satunya. Nah, contoh di sini aspirin. Aspirin tadi sudah dijelaskan temannya, dibuat dengan suatu reaksi esterifikasi. Maka dia akan membentuk gugus ester. Ya, nanti cara pembuatan aspirin tadi sudah dijelaskan juga oleh temannya. Dengan asam asetat ditambahkan dengan asam salisilat ya. Nah, nanti akan kita lihat ilustrasinya. Nah, ini aspirin yang punya gugus ester. Kita tahu kalau gugus ester tidak cukup stabil dengan adanya air. Artinya dia mudah terhidrolisis oleh air. Nah, sehingga harus diletakkan di tempat yang kering. Kalau ditempatkan di tempat yang lembab, maka aspirin atau asam asetil salisilat yang punya gugus ester itu akan rusak. Akan putus strukturnya. Kalau udah rusak, udah putus strukturnya dan sebagainya karena adanya air ya. Belum lagi karena teroksidasi karena cahaya, maka kita tidak jamin lagi efektivitas obat itu, bahkan bisa membentuk suatu senyawa yang lain yang kita khawatirkan membentuk senyawa yang toksik dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau sediaan sudah berubah kan tidak boleh digunakan lagi, tidak direkomendasikan. Nah, ini bisa kalian lihat. Untuk membuat aspirin, asam asetil salisilat tadi temannya juga sudah menjelaskan. Aspirin itu kan turunan asam salisilat tadi, salah satu golongannya ya, yang bisa disintesis dengan reaksi esterifikasi, tadi temannya juga udah menjelaskan. Jadi esterifikasi itu dia ngubah asam karboksilat dan alkohol menjadi ester. Nah, asam karboksilatnya dari mana? Asam karboksilatnya itu bisa dari asam anhidrida ya. Nah, anhidrida asam asetat. Nah, atau juga temannya bilang tadi selain asam asetat anhidrida, ya bisa juga menggunakan asam asetat glasial ya. Nah, itulah yang apa namanya asam asetat tadi, dia sebagai asam karboksilatnya. Sementara asam salisilatnya ini berperan adalah alkoholnya karena dia punya gugus OH. Nah, jadi alkohol dari asam salisilat ini dengan karboksilat dari asam asetat anhidrat atau asam asetat glasial, nah sehingga dia dengan katalis asam, ada H+ di sini, dia bisa terbentuklah sintesisnya itu membentuk asam asetil salisilat, sehingga dia golongannya asam salisilat, turunan asam salisilat ya, aspirin. Nah, seperti itu. Nanti untuk sintesis obat ada mata kuliah tersendiri yang akan kalian pelajari. Tentunya tidak semudah yang kita bayangkan, ini tambah ini jadi ini. Tentunya di lapangan, praktiknya di laboratorium ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, banyak faktor-faktor yang menentukan keberhasilan sintesis itu tadi. Oke. Kalau kita lihat di sini, aspirin kan mudah terhidrolisis dengan air tadi ya di awal, sehingga harus disimpan dengan baik. Nah, karena apa? Aspirin yang sebelah kiri ini, asam asetil salisilat atau asetosal, dia punya gugus ester RCOOR, RCOOR ya. Nah, dengan adanya air dia bisa terdegradasi, terhidrolisis lagi dia menjadi penyusunnya asam salisilat. Ya, ada COOH, OH ini asam salisilat, ROH yang merupakan gugus alkohol di situ, dan juga asam asetat. Nah, asam asetat glasial atau asam asetat anhidrat, CH3COOH, ini adalah gugus karboksilatnya. Nah, kalau asam asetil salisilat atau aspirin itu kan dia tidak berwarna kristal putih ya. Nah, kalau dia asam salisilat itu kristalnya lebih tajam dan keasamannya lebih kuat, asam salisilat. Oleh karena itu tidak digunakan untuk obat minum ya. Nah, selain itu dari segi efektif asam salisilat bisa digunakan juga untuk ini, untuk topikal ya, untuk kulit. Nah, tapi untuk asam salisilat selain itu, asam salisilat ini punya keasaman yang tinggi sehingga efek samping juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu disintesis menjadi asam asetil salisilat. Efeknya lebih tinggi, efek sampingnya lebih rendah. Nah, itu. Jadi asam asetil salisilat punya sifat yang stabil dalam udara kering. Dia mudah terdegradasi dengan uap air menjadi penyusunnya asam asetat dan asam salisilat. Oleh karena itu harus disimpan di tempat yang kering, terhindar dari
air atau uap air yang lembab. Nah, gitu ya. Apa akibatnya kalau aspirin terhidrolisis? Maka kita tahu aspirin, asam asetil salisilat itu punya efek analgetik, antipiretik, antiinflamasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan asam salisilat. Ya. Nah, asam salisilat yang bebas itu dia punya efek antipiretik, analgetik yang lebih rendah. Selain itu, selain dia punya efek yang lebih rendah, efek samping pun ternyata dia lebih tinggi gitu. Karena dia merangsang mukosa lambung. Akibat tadi dia punya struktur kristal tuh tajam-tajam gitu ya. Selain itu dia punya tingkat keasaman yang tinggi sekali. Bisa dilihat pH-nya lebih rendah. Ya, pKa-nya lebih tinggi. Nah, akibatnya diperlukan karena di efeknya lebih rendah, dosisnya kan harus tinggi, belum lagi sifatnya tadi ya. Oleh karena itu apa? Tidak digunakan asam salisilat ini untuk dia dikonsumsi minum karena tadi efeknya lebih tinggi. Oleh karena itu dibuat dalam bentuk garamnya ya. Nah, yang digunakan itu. Nah, kalau dibandingkan dengan asam salisilat, aspirin ini, asam asetil salisilat itu asamnya lebih lemah gitu ya. Sehingga efek sampingnya juga lebih rendah daripada asam salisilat itu sendiri. Oleh karena itulah disintesis gitu ya, agar tadi efeknya lebih tinggi, efek indikasinya dan efek sampingnya lebih rendah. Jadi gimana? Dengan tahu kita sifat fisika obat, maka salah satunya adalah dalam pelayanan farmasi kita bisa mengedukasi masyarakat, disimpanlah obat dengan benar ya, kering, tempat kering, terhindar dari lembab, cahaya matahari langsung, tidak terhidrolisis, tidak teroksidasi. Agar apa? Senyawa tadi yang merupakan senyawa kimia, zat aktif itu stabil gitu. Nah, itulah yang menjadi landasan juga ilmu-ilmu seperti ini untuk diaplikasikan dalam pelayanan, belum lagi nanti dalam pembuatan obat dan sebagainya. Itu sifat fisik, belum lagi sifat kimia. Kalau sifat kimia molekul obat, itu bisa juga salah satunya menuntun mengedukasi masyarakat untuk memilih cara pemberian obat, cara gunakan obat yang sesuai. Contohnya apa? Waktu minum obat. Kapan obat diminum? Apakah dalam perut kosong setelah makan? Tidak boleh bersama dengan obat yang lain dalam satu waktu. Karena bisa terjadi ikatan, misalnya antasida ya, akan menyebabkan dia membentuk ikatan sehingga absorpsinya berkurang dan sebagainya. Nah, belum lagi nanti insulin belum dalam sediaan peroral karena dia rusak karena asam yang ada itu, karena dia berupa hormon. Nah, ada juga obat yang tidak diminum bersama susu teh karena khawatir ada ikatan membentuk kompleks sehingga absorpsinya berkurang. Nah, itu sifat-sifat yang menuntun kita dalam memilih atau cara menggunakan atau memberikan obat. Contohnya apa? Aspirin lagi. Kalau kita lihat sifat asam basa dan pH-nya, jadi aspirin itu dia punya pH yang asam juga ya, walaupun dia lebih mending dibandingkan asam salisilat. Tapi aspirin itu kan dalam lambung bisa terhidrolisis menjadi asam salisilat ya. Maka gugus karboksilatnya, COOH-nya, dan juga ada gugus OH-nya, fenoliknya itu yang terdapat pada molekul aspirin akan membuat senyawa ini bersifat asam. Sehingga apa? Makanya dalam pemberian obat-obat aspirin gitu ya, asam mefenamat dan lain sebagainya yang punya sifat asam, ada kontraindikasi untuk orang-orang yang gangguan lambung. Karena akan memperparah kondisi orang-orang yang punya penyakit lambung. Selain itu, cara menggunakan obatnya agar efek sampingnya bisa diatasi, terutama orang-orang yang punya gangguan lambung, maka digunakannya bagaimana? Tidak dalam perut kosong. Karena secara umum memang obat digunakan dalam perut yang kosong, tidak ada makanan, harapannya tidak ada interaksi obat dengan makanan kan? Tapi kalau obat-obat tertentu yang bisa mengiritasi lambung, bisa efek samping ke dalam tubuh, maka digunakannya bersama makan ya, atau sebelum makan. Nah, itu untuk mengurangi efek samping dari salah satunya aspirin yang punya sifat asam tadi. Nah, itulah ya kurang lebihnya seperti itu kalau aspirin. Kalau antasida juga demikian. Dia basa, dia bisa menetralisir asam lambung karena sifat fisika kimianya tadi, tapi antasida itu tadi tidak boleh diberikan bersama obat lain dalam satu waktu. Makanya dalam pelayanan farmasi, kalian sampaikan diberi jarak 1-2 jam gitu ya. Karena dapat menurunkan absorpsi obat yang lain. Dia mengkelat obat lain. Kita tahu antasida mengandung Al, Mg itu merupakan logam yang bisa membentuk ikatan dengan senyawa yang lain gitu, dengan obat yang lain ya.
dan seterusnya dan seterusnya. Tentunya dalam dunia analisis, ya, sifat-sifat tersebut bisa digunakan untuk menentukan metode apa yang ingin kita gunakan. Titrasi asam basa, netralisasi, apakah asidimetri, apakah alkalimetri. Karena dia asam, maka kita bisa titrasi dia dengan basa, berarti metodenya adalah alkalimetri, gitu ya. Selain itu, karena dia punya gugus kromofor, auxokrom, dan sebagainya tadi, maka dia bisa dianalisis dengan spektrofotometri UV vis dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itulah mungkin tambahan-tambahan yang lain lah yang bisa saya sampaikan ya untuk menambah wawasan kita bersama. Mungkin karena waktu bisa kita akhiri ya pertemuan kita akan lanjutkan pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak.